Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, untuk video yang pertama ini yang berjudul Introduction to Quantitative Research on ELT, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan Quantitative Research on ELT, kemudian membedakan penelitian kuantitatif dari penelitian kualitatif, kemudian menganalisis fenomena, kemudian merumuskannya menjadi desain yang ada di dalam penelitian kuantitatif. Baik, kita akan mulai dari mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penelitian quantitative research on ELT. Di dalam quantitative research on ELT sebenarnya ada 3 kata penting. Yang pertama adalah kata research, kemudian kata kuantitatif, kemudian kata ELT. Jadi kata kuantitatif di sini maksudnya adalah data yang berupa angka. Ya, data berupa angka. Apa contoh data yang berupa angka? Score of test misalnya. Jadi skor dari sebuah hasil pengujian misalnya. Atau berat badan misalnya. Saya beratnya 50 kg, 50,7 kg misalnya. Terus tinggi badan. Nah, kuantitatif di sini maksudnya adalah data-data yang berupa angka, baik yang bersifat diskrit maupun data yang bersifat continuous. Kalau data diskrit adalah data yang tidak bisa berkoma, kemudian data yang continuous adalah data yang sifatnya bisa berkoma. Kemudian kata research. Kata research itu tidak bisa dipisahkan dari kata problem. Ya, jadi sebuah penelitian itu pasti diawali dari sebuah problem, masalah. Kemudian dalam kaitannya dengan ELT adalah masalah-masalah yang diteliti tentu dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris atau English Language Teaching. Nah, masalah-masalah yang ada di dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dipertanyakan biasanya dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian, masalah-masalah ini kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Sehingga penelitian itu bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban pertanyaan. Nah, jawaban pertanyaan yang muncul itu diakibatkan karena peneliti mengikuti scientific method atau approach atau metode ilmiah atau pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah itu ada 7 tahapan, mulai dari memilih masalah, kemudian mengadakan kajian teori, kemudian merancang sampling atau responden atau sampel, merancang instrumen atau alat pengumpul data, kemudian mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasi dan mengambil kesimpulan sampai melaporkan hasil penelitian. Nah, itulah yang dimaksud dengan quantitative research on ELT. Jadi ada masalah penelitian, masalah yang dalam pembelajaran bahasa Inggris yang diselesaikan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, masalah-masalahnya itu mengumpulkan informasi dari data yang berupa angka. Nah, ketika masalah penelitian atau pertanyaan penelitiannya sudah terjawab dengan pengumpulan data yang berupa angka, yang mengikuti langkah-langkah ilmiah, maka itulah yang disebut dengan quantitative research on ELT. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mencoba membedakan seperti apa penelitian kuantitatif jika dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Kita akan melihat dari kelima aspek ini saja. Tadi sudah kita sebutkan bahwa penelitian kuantitatif itu memiliki data berupa angka, sementara penelitian kualitatif memiliki data berupa kata, misalnya warna, lembut, keras, tinggi, rendah, panjang, pendek. Nah, itu disebut dengan data kualitatif. Sementara kalau data kuantitatif dalam bentuk angka. Kedua, dari aspek tujuannya, penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat
Sementara kalau penelitian kualitatif itu untuk meneliti, mengkaji fenomena sebagaimana adanya. Jadi mendapatkan informasi rinci yang detail. Kemudian kalau dari segi proses, penelitian kuantitatif itu memiliki proses yang sangat ketat. Jadi dimulai dari pengumpulan data sampai nanti menganalisis data, itu kalau misalnya datanya kurang atau misalnya alat ujinya misalnya tidak sempurna, maka otomatis penelitiannya harus diulang dari awal. Sementara kalau penelitian kualitatif itu lebih fleksibel prosesnya. Jadi ketika kita misalnya mewawancara informan, kemudian setelah kita analisis namun ada data yang masih kurang, maka peneliti masih bisa mengumpulkan data kembali ke lapangan. Namun di penelitian kuantitatif itu tidak bisa terjadi, sehingga proses penelitian kuantitatif itu benar-benar terencana, apalagi ketika merencanakan sampel atau sampling dan instrumen atau alat pengumpul data. Sehingga itulah yang disebut dengan prosesnya adalah pre-established. Jadi benar-benar sudah direncanakan karena tidak bisa bersifat siklus ya. Jadi dia bersifat linier, jadi berurutan sampai ke bawah dan tidak bisa dikembali ke atas lagi. Berbeda dari penelitian kualitatif yang bersifat melingkar, siklusnya itu bisa diulang. Jadi kalau data masih kurang, masih bisa ditambah. Berikutnya dari aspek sampel, penelitian kuantitatif itu memiliki sampel yang besar. Jadi misalnya dengan menggunakan angket, kemudian mengumpulkan data dari sekian ratus orang, sekian puluh orang, atau sekian puluh samples. Sementara penelitian kualitatif itu kita mengambil informasi dari hanya beberapa informan saja. Jadi kecil, sedikit orang. Kalau ini melibatkan banyak orang. Kemudian dari aspek menganalisis data, penelitian kuantitatif itu dianalisis menggunakan alat-alat statistik karena merupakan data-data angka, data numerik. Sementara kalau kualitatif itu analisisnya merupakan menggunakan deskripsi naratif dan interpretasi. Jadi peneliti itu mencari apa yang diyakini oleh orang. Sementara kalau di sini di kuantitatif itu menggunakan alat-alat uji statistik. Nah, sekarang kita lihat apa jenis dari penelitian kuantitatif ya. Tentu saja dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sebenarnya secara garis besar penelitian kuantitatif itu di dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris maupun bukan dibagi menjadi dua. Ada penelitian yang non-eksperimental, kemudian ada penelitian eksperimental. Non-experimental research itu ada penelitian survei, ada penelitian kausal komparatif, ada penelitian korelasi. Sementara untuk eksperimental adalah penelitian eksperimen itu sendiri dan penelitian single subject. Nah, ini cara kita membedakannya, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan. Di awal, kita sudah bisa mengklasifikasi apakah jenis riset yang tepat untuk masalah yang kita ajukan. Pertama, dilihat dari jenis data yang akan dikumpulkan. Apabila data yang kita kumpulkan itu berupa kata-kata, maka itu pasti penelitian kualitatif. Nah, apabila datanya berupa angka, itu data penelitiannya yang tepat adalah penelitian kuantitatif. Nah, kemudian ajukan lagi pertanyaan, apakah peneliti memiliki kontrol terhadap variabel bebas atau variabel independennya? Kalau iya, maka penelitian yang tepat adalah penelitian eksperimen. Kalau jawabannya tidak atau peneliti tidak memiliki kontrol terhadap variabel independennya, maka ada kemungkinan 3 jenis penelitian yang non-eksperimental, bisa survei, bisa ex post facto, bisa juga penelitian korelasi. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa penelitian itu adalah non-eksperimental, kemudian ajukan lagi pertanyaan. Apakah penelitian itu meninvestigasi perubahan variabelnya secara bersama? Jika jawabannya tidak, maka penelitian adalah penelitian survei. Tapi jika pertanyaannya itu jawabannya iya, ada dua kemungkinan, mungkin penelitiannya ex post facto atau penelitiannya korelasi. Apa pertanyaan yang diajukan? Apakah arah dan kuatnya hubungan dari kedua variabel
yang sedang diteliti itu adalah sampel yang berpasangan atau sama, orangnya sama, atau bukan. Nah, kalau bukan, itu berarti ex post facto. Jadi ex post facto itu meneliti dua kelompok yang berbeda orangnya. Sementara kalau korelasi itu meneliti dua data yang diambil dari satu kelompok yang sama. Nah, dengan cara seperti ini, dari awal peneliti sudah bisa mengelompokkan manakah desain penelitian yang tepat dari penelitian kuantitatif yang dia lakukan. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Ada dari 5 jenis desain penelitian kuantitatif dalam bidang ILT, kita bandingkan ya. Misalnya dari segi konsep, tujuan, instrumen maupun contoh. Oke, sekarang kita lihat ke limanya ini ya, ke 5 jenis desain dari konsep dan tujuannya. Penelitian survei itu penelitian yang konsepnya adalah mendeskripsikan seperti apa keadaan objek yang sedang diteliti pada saat kita meneliti, apa adanya. Karena penelitian survei itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok orang. Jadi informasinya berupa persepsinya, pendapat, sikap, minat, preferensinya, atau beliefnya, keyakinannya terhadap satu isu. Tentu dalam hal ini adalah isu dalam bidang pendidikan atau pembelajaran bahasa asing, bahasa Inggris. Itu penelitian survei. Penelitian kausal komparatif itu penelitian yang konsepnya adalah penelitian yang menentukan sebab atau alasan terhadap adanya perbedaan ya dari sikap atau perbedaan tingkah laku dari grup yang diteliti. Jadi konsepnya adalah mencari alasan atau sebab adanya perbedaan dalam dua grup yang berbeda. Kemudian tentu saja tujuannya penelitian kausal komparatif atau ex post facto itu adalah untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada di antara grup yang diteliti dengan mencari kenapa perbedaan itu terjadi. Apa alasannya atau apa penyebabnya. Kemudian penelitian korelasi adalah penelitian yang konsepnya adalah mengumpulkan data untuk menentukan apakah ada hubungan di antara dua atau lebih variabel, tapi tidak menentukan kausalitasnya, siapa yang menyebabkan apa, hanya menentukan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Kemudian tentu tujuannya adalah untuk mendeskripsikan hubungan yang ada antara variabel yang nanti dihasil kita tahu adanya hubungan tidak itu dari analisis statistik. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang mencoba mencari efek atau akibat dari adanya perlakuan treatment terhadap variabel kepada sampel. Jadi kita mengontrol adanya variabel terhadap variabel yang kita teliti. Misalnya ada metode pembelajaran yang kita gunakan untuk melihat apakah metode pembelajaran itu efektif untuk mengajarkan skill tertentu. Nah, tujuannya tentu penelitian eksperimen adalah untuk mempelajari efek atau impact. Jadi dampak dari satu pendekatan yang terkontrol ya, yang kita terapkan kepada sekelompok sampel. Kemudian penelitian single subject yang masih termasuk penelitian eksperimental. Kalau di dalam penelitian eksperimen yang kita teliti itu adalah grup, sementara di single subject yang kita teliti itu adalah sekelompok orang, hanya kecil atau bahkan bisa satu orang. Tentu tujuan penelitiannya to explain and understand human behavior function through systematic study. Jadi bedanya hanya kalau di eksperimental ini kelompok, kemudian kalau di single subject. Kalau di single subject hanya satu atau limited sample. Nah, itulah perbedaan-perbedaan kelima desain yang ada di dalam penelitian kuantitatif. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari fenomena, terus menentukan bagaimanakah cara kita menentukannya menjadi manakah penelitian yang lebih layak, lebih sesuai, apakah survei, kausal komparatif, korelasi, eksperimen maupun single subject. Demikian ya.